Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal kharraju ila asluha al-hadits as-sahih alladhi akhrajahu ghairuhu wa asluhu anna rajulan ishtara 'abdan thumma ba'da muddatin wajada bi 'aiban fa khasamahu ila an-nabiyyi faraddahu 'alaihi. Jadi asal dari hadis asal dari kaidah al-kharraj bid-dhaman itu adalah hadis sahih yang ditakhrij oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga yang lainnya. Asal dari lafaz hadis tersebut adalah anna rajulan ishtara 'abdan thumma ba'da muddatin wajada bihi 'aiban fa khasamahu ila an-nabiyyi faraddahu 'alaihi. Bahwa seorang lelaki itu membeli seorang budak. Jadi ada seorang yang beli budak. Kemudian setelah beberapa waktu dia menemukan ada kecacatan, ada aib yang terdapat pada budak tersebut. Kemudian dia fakhosomahu. Jadi kemudian dia komplain, bahasanya komplain kepada si penjualnya. Kemudian dari itu disampaikan kepada Rasulullah. Setelah disampaikan faraddahu alaihi, lelaki itu kemudian mengembalikan budak tersebut kepada si penjual. Nah, karena dikembalikan, faqala al-bai', penjual itu mengatakan, qad istumila 'abdi, budakku itu sudah dipekerjakan. Budak wis digawe nyambut gawe, mbuh dikongkon apa, maka bagaimana? Faqala al-kharraju bid-dhaman. Ya, pawetu pemanfaatan dari budak tersebut itu adalah sobati hadunahu, ya, maka diat akalnya itu adalah kepada asobahnya, bukan kepada ibu. Waqad yara fil asobati mithluhu bi aqlin fil khata'i fil khatawa la irsalahu. Waqad yara, dan teman-teman ningali fil asobati, yang dalam biro-biro waris asobah apa mithluhu padane hukum madkur biaklin kelawan membayar diat akal fil khata' yang dalam luput wala irsalan orang no waris iku law keduwene ba'dul asobat kau qatiyaro ila akhir qatiyat haru terkadang bertelo apa mithluhu padane hukum fi ba'dil asobat yang dalam setengah biro-biro asobah ghairil waladi kang saliyane anak fi'annahu ing dalam temen setuhune ba'dul asobat iku yaqilu bayar diat sapa ba'dul asobat wala yarithulan ora marisi sapa ba'dul asobat. Yes. Jadi terkadang hal itu juga berlaku pada asobah. Ya, kadang-kadang menggunakan asobah itu berlaku. Al-qaidatu ta qaidah asaniyatu kang ka asaniyata asyara kang kaping 12 iku al-khuruju minal khilafi mustahabun. Qaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun. Al-khuruju utai metu minal khilafi saking masalah khilaf iku mustahabun den demeni apa al-khuruj. Wa mustahabbul khuruju ya fata minal khilafi hasba ma qad sabata. Lakin mura'atul khilafi yustarat laha syurutun walahal aslu dobat. Wa semua mustahabbul khuruji lan iku wa mustahabbun lan iku den demeni den sunahake ya kena wa mustahabbun lan iku den sunahake al khuruju utai metu ya fatahi wong anu minal khilafi saking pasulayan hasbama kelawan milang-milang barang sabata kang temen-temen netepaken sapa al fuqaha sabata kang temen-temen netepaken sapa al fuqaha ing ma qad sabata kang teman-teman tetep apa ma minal fuqaha ngono. Lakin muraatul khilafi tetapi nek utahe ngrekso pasulayan ngrekso khilaf iku yustaratu den syarataken apa muraatul laha iku tetep keduweni muraatul khilaf surutun utahe pira-pira syarat walahalan iku tetep keduweni muraatul khilaf al aslu utawi asal iku dobato walahalan keduweni khilaf ngono walahalan keduweni khilaf
al aslu utai asal iku dobato melanggeri apa asal ing syarat. Perlu wa mustahabbul khuruji ila akhir. Wa min furu'i halan iku setengah saking pira-pira cabangi al khuruj minal khilafi mustahabbun istihbabud dalki utawi amrih demene ngosoki fit taharati ing dalem sesuci wastiyasi wa tarki sholatil ada ilan tinggal salat ada khalfal wa aksi hilang sekali sholatil ada wal qasr pelungan bukan tumeka apa asaf apa safar salah samarohila ing telu piro-piro pondokan wa tarki hilang tinggal al qasar fima ing dalam pelungan duna dalika kang kurang saking mengkono-mengkono aujaba kang majibaken sapa man al qaidatu ta'asyara kaidah yang ke 12 itu kaidah al khuruju minal khilafi mustahab. Jadi keluar dari perselisihan masalah yang diperselisihkan oleh para ulama itu disunahkan. Wa mustahabbul khuruju ya fata minal khilafi hasbama qad thabata lakin mura'atul khilafi yustarat laha syurutun walahal aslu dhabat. Keluar dari khilaf ya. Jadi metu saka barang sing diperselisihkan oleh para ulama itu hukumnya adalah mustahab. Hukumnya itu disunah. Ya. Tapi hasbama qad thabata ya dengan memperhatikan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Tetapi mura'atul khilaf itu disyaratkan. Ya. Jadi menjaga khilaf itu juga disyaratkan. Di mana menjaga khilaf itu di sana ada syarat-syarat yang syarat tersebut itu juga memiliki sumber asal atau sumber pokok. Kalau mustahabul khuruj wa min furu'iha istihbabud dalki fit taharah wasti'adir ra'si bil maski wa tarki sholatil adai khalfal qada'i wa aksihi wal qasri fi safarin yablughu thalatha marohila wa tarkihi fi ma duna dzalika khurujan min khilafi man aujabal jam'ah. Nah, termasuk di antara cabang wa mustahabbul khuruj atau cabang dari qaidah al khuruju minal khilafi mustahab itu adalah istihbabud talqi fit taharah. Ya. Jadi amrih kesunahan ngosoi. Ya. Jadi disunnahne ngosoi ketika kita ini bersuci. Ya. Jadi sunnah dikosoi. Wasti'abir ra'si bil maski. Kemudian juga meratani sirah, meratani ngusap sirah. Gitu ya. Meratani ngusap sirah. Jadi orang mekur 3 tok ndak, tapi kuabeh disunahni. Ya. Itu disenengi, ya disenengi. Karena madhabnya Imam Syafi'i kan ya telu cukup. Tapi kan ada sebagian ulama itu yang menetapkan seperti Imam Maliki, dia menetapkan ya enggak telu enggak cukup. Tapi kabeh kudu diwasuh. Nah, ini kan kemudian ada ikhtilaf. Yang ikhtilafnya berarti sing diikhtilafkan itu. Yang diikhtilafkan adalah 3 itu. Lah sementara yang roto kabeh itu enggak enak khilaf, wis jelas mesti bener ya. Maka yang mustahabun itu yang mana? Yang mustahab itu ya ngeratani rambut kabeh iki mau. Nek misalkan mengambil yang misalnya 3 itu secara 3 helai maksud 3 helai rambut itu, maka bagi Imam Syafi'i sudah sah. Nah,
Tapi kan itu diikhtilafkan, berarti kan sama itu. Itu diikhtilafkan, termasuk diantaranya adalah yang kemudian mengharuskan untuk masuk WAP. Ya, itu. Maka yang paling bagus dalam hal ini mustahab, karena ini kaidahnya al-khuruj minal khilafi mustahab, ya diratani kuwi mau sing mustahab itu yang diratani. Kemudian juga watar ki sholatil ada khalfal qada, meninggal salat ada di belakang qada. Jadi nek sampean kita ini ngodoi salat, ya aja kemudian salat adanya itu diletakkan di belakang. Ya didhisik nih. Aja nek buri ya. Sing bener bukan sing bener, sing mustahab. Ya, yang mustahab berarti yang bagaimana? Yo salate ada didahulukan, baru kemudian yang qada. Wa aksi wal qasri fi safarin yablughu salasa marohila wa tarkihi fi maduna zalika. Terus ngosor salat. Contohnya nih ya, mengkosor salat dalam perjalanan yang mencapai 3 marohil. Nah ini masalah justru disunahkan. Telung pondokan punjul, ya itu disunah. Lah telung pondokan iki piro? Ya. Ini yang kemudian juga terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan 80 sak pondokan itu. 70. Wis pokoknya lek ditempuh gak cukup, misalkan hanya 1 jam, 2 jam ora cukup. Dan watarki fi maduna zalika, nek kurang sangka sak pondokan ya, kurang sangka 3 pondokan, maka untuk khurujan min khilafi man ya au jabal jamaah, tinggal wae kosor jamak ngono ya. Soalnya apa? Soalnya ada yang mewajibkan jamak tetapi tidak membolehkan kosor. Maka untuk menghindari ikhtilaf itu, karena kosor masih diikhtilafkan, maka jamak yang dilakukan. Allah yakuna fi khilafin mauqi'a wa lam yukhalif sunnatan liman ta'a sohat wa kaunuhu qawiyal mudraki laka khilafid dhahiri idhuki. Allah yakuna rupani yen to ora ono apa khuruj fi khilafin ing dalam pasulayane ulama iku mauqian nibahaken walam yukhalif lan ora pasulayan apa khuruj ora nulayani ya, walam yukhalif lan ora nulayani apa khuruj sunatan ing sunnah liman ketune wong dak akan ngajak sapa man ing al-huda sah apa sunnah wa kaunuhu lan anane khilaf iku qawiyal mudraki kuat ya, iku qawiyal mudraki kuat dalil kang den temu, jadi kuat dalile maksudnya ngono. Laka khilaf dzahiri ora kaya oleh nulayani Imam Daud Az-Zahiri ilhuk yang dalam waktune dan ceritakan min samalan saking mengkono-mengkono syarat karena ono apa faslul witri misah salat witir iku afdhalul luwih utama iku afdhalah luwih utama min waslihi tinimbang saking dan raksa apa khilaf Abi Hanifah khilafi Imam Abi Hanifah al-qaili kang ngucap sapa Abi Hanifah misah witir biman ilfasli kelawan gah misah witir. Wong ulama man utai wong layu jizu kang ora menangaken sapa man alwasla ing wasole witir alwasla ing wasole witir tan liman ta sohat wa kaunuhu qawiyal mudraki laka khilafil dhahiri ilhuki. Jadi tetap harus dijaga, khilaf itu ya dijaga. Nah, khilaf sing di situ laha syurutun walaha al aslu
Jadi syarat sing dijaga sing bagaimana? Syarat yang di situ khilaf khilaf yang dijaga itu adalah khilaf yang di situ memiliki syarat dan juga memiliki sumber asal. Apa itu? Allah yakuna fi khilafin mauqi'a wa lam yukhalif sunnatan liman ta'a. Jadi yakni khuruj yang keberadaan dari huruf itu tidak dalam khilafnya para ulama itu tidak jatuh pada yukhalif sunnah. Jadi tidak nulayani nyagri sunnah, nggak nulayani nyagri hadis Kanjeng Nabi, nggak masalah. Tapi kalau sudah nulayani nyagri hadis Kanjeng Nabi berarti nggak boleh dijaga. Khilaf yang model seperti itu nggak boleh. Ya, yang sah dan di situ qawiyal mudrak, kuat dalilnya juga kuat. Jadi podo-podo duwe dalil. Sama-sama punya dalil, bukan perselisihan sebagaimana perselisihan dari Imam Daud Ad-Dhahiri. Kalau ala yakuna fi khilafin wa min sama kana faslul witri afdalu min waslihi wa lam yura'a khilafu Abi Hanifah al-qaili biman il-fasli li'anna minal ulama'i man la yujizul waslah. Nah, karena itu maka memisah sholat witir. Jadi misah sholat witir. Maksudnya misah sholat witir bagaimana? Sholat witir 2 rakaat. Misalnya ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 11 misalnya, utawa kalau 3 misalkan 2 rakaat terus kemudian 1 rakaat. Maka itu lebih utama. Ya. Faslul witri afdol min waslihi, itu lebih utama dibandingkan dengan memisah dengan melangsungkan tadi sholat witir langsung 3 rakaat. Misalnya sing utama 2 rakaat 1 rakaat atau 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat sampai 11, karena batasnya 11, baru kemudian di situ salam di rakaat yang terakhir sing sitok. Jadi bukan wasol yang utama, justru yang yang fasalnya, yang memisahkan. Walam yura khilaf Abi Hanifah al-qail biman il-fasli. Nah, apa yang kemudian khilaf dari Abi Hanifah yang mengucapkan nggak boleh dipisah. Jadi kudu langsung belum ganjil kok. Mosok ganjil loro terus siji. Misalnya utawa loro sampai 10 terus siji misalnya. Nah, bagi Imam Abu Hanifah enggak demikian. Nah, maka khilafnya Imam Abu Hanifah ini walam yuro'a, enggak diambil. Ya, enggak diambil. Karena ini enggak ada riwayat yang kuat, enggak perlu untuk dijaga. Li'anna minal ulama malla yujizul waslah. Kenapa? Karena ada sebagian di antara ulama yang kemudian mengatakan enggak boleh untuk diwasolnya terus, enggak boleh. Kudu loro. Yes, maka al-khuruj minal khilaf mustahab, ya, keluar dari khilaf itu disunahkan. Kalau lam yukhalif sunnatan ay tsabitatan tegese sunnah kang tetep. Wa min samalan saking kono panggonan yusannu den sunahaken apa raful yadaini ngangkat tangan loro fi sholati ing dalam salat. Walam yura alan ora den raksa apa khilafu man pasulayane wong kala kang ngucap sapa man bi ibtali sholati kelawan bi ibtalihi kelawan oleh bahatalaken raful yadain as-sholata ing salat minal hanafiyati nyatane saking ulama Hanafiyah. Lianna krana temen setuhune raful yadain iku sabitun tetep apa raful yadain ani Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min riwayatin saking riwayat min riwayati nahwi khamsina saking riwayat sepadane 50 apane sahabian bangsa sahabate. Nah, selama ikhtilaf itu tidak menyalahi hadis, maka itu dijaga, nggak apa-apa. Perbedaan itu rahmat.
selama itu tidak menyalahi hadis, tidak menyalahi dalil yang kuat. Maksudnya dalil ya sabitatan, dalil sing di situ sunnah yang memang betul-betul kuat. Karena itu wa min sama yusannu raf'ul yadaini fi shalat, karena itu mengangkat kedua tangan dalam sholat itu disunahkan. Ya, Allahu Akbar misalnya disunahkan di situ. Walam yura khilafu man qala bi ibtalihi as-shalah, tidak dianggap, nggak dianggap. Wong sing punya pendapat, orang yang punya pendapat kalau kita mengangkat sholat Allahu Akbar ini dianggap membatalkan sholat, itu nggak dianggap. Jadi jaga khilaf itu. Mengapa? Ya, mengapa kok demikian? Karena ada riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih ada 50 keterangan dari para sahabat mengenai hal itu. Kalau wa kaunuhu qawiyal mudraki, ai dalil itu kesit dalil. Alladzi istanada kang amrih nyendekaken ilaihi maring alladzi sopal mujtahidu, mujtahid wong kang nemen-nemeni bihaitsu la yu'addu, bihaitsu la ya'uddu, kan sekiranya ora milang-milang sopal mujtahid hufwatan ing pira-pira luput, wa min samalan saking kono panggonan kaunuhu qawiyal mudrak ya, wa min samalan saking kono panggonan kaunuhu qawiyal mudrak, kana ono apa saumu poso fi safari ing dalam pelungan, apa saumu poso fi safari ing dalam pelungan iku afdhala luwe utama liman kedune wong qawi akan kuat sapa man alaihi ing atase as-saum, walam yubali lan ora den perduliaken apa biqauli Daud, ucapane Daud, Imam Daud, innahu temen setuhune, innahu la yasihu, rupane Daud innahu la yasihu, innahu temen setuhune as-saum iku la yasihu, ora sah apa as-saum. Nah, wa qawluhu qawiyal mudrak, apa yang dimaksud dengan qawiyal mudrak? Yang dimaksud dengan qawiyal mudrak di situ adalah ayat dalil ladzi istanada ilaihi al-mujtahidu. Maksudnya adalah dalil yang digunakan sebagai sandaran oleh para ulama mujtahid, ya. Jadi dalil yang digunakan sandaran oleh para ulama mujtahid. Sekiranya ulama mujtahid itu menganggap bahwa la ya'uddu hafwatan, dia tidak menganggap bahwa keberadaannya itu salah. Wa min sama kana as-saum. Nah, oleh sebab itu maka puasa ketika seorang menempuh sebuah perjalanan itu lebih utama bagi seorang yang kuat untuk melakukan puasa. Tetap melaksanakan puasa itu lebih utama bagi orang yang kuat. Lek gak kuat ya apa meneh, lek ora kuat jenenge ndak kuat berarti ya utamane ndak usah poso mokel. Maka ndak dianggap orang yang kemudian mengatakan bahwa ya, yang kemudian dia mengatakan la yasih, posone wong sing bepergian itu tidak sah, itu tidak direken seperti itu. Kenapa? Karena ya kurang kuat. Jelas wa antasumu khairul lakum, ya. Wa in kuntum marda ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa 'ala alladziina yutiqunahu fa fidyatun ta'amul miskin wa man tatawwa'a fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetap ayatnya menyebutkan meskipun dalam perjalanan atau sakit atau apapun, selama dia masih kuat, wa antasumu khairul lakum, dia puasa itu lebih bagus. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi yo kanggone wong sing padha paham. Ya, bagi orang-orang yang paham. Baik, malam ini cukup. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah wa min khawfi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.